Kenalin, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Nomi Nurchaya Simatupang, dengan dua rekan saya, Putri Ramadhani dan Febri Latifah. Di sini kami ingin membahas mengenai gugatan sederhana. Berdasarkan pasal 1, angka 1, Perma nomor 2 tahun 2015 yang diubah melalui Perma nomor 4 tahun 2019. Gugatan sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan sebanyak 500 juta rupiah yang diselesaikan melalui tata cara dan pembuktian sederhana. Perkara ini memegang teguh prinsip cepat, sederhana, dan biaya ringan. Salah satu perwujudannya melalui formalitas administrasi elektronik atau berdasarkan pasal 6A Perma nomor 4 tahun 2019. Melalui instrumen ini, seluruh pihak dapat melakukan pendaftaran, pembayaran panjar biaya, pemanggilan, hingga proses persidangan dan pengiriman dokumen seperti replik, duplik, dan kesimpulan secara online. Selanjutnya, dalam pemeriksaan gugatan sederhana, terdapat beberapa prinsip utama yang harus dipenuhi. Yang pertama, mengenai pembatasan para pihak. Sesuai pasal 4 ayat 1, Perma nomor 4 tahun 2019, penggugat dan tergugat masing-masing tidak boleh lebih dari satu orang kecuali mereka memiliki kepentingan hukum yang sama. Yang kedua, dari segi pokok perkara, gugatan sederhana hanya dibatasi untuk kasus suap prestasi atau perbuatan melawan hukum saja. Yang ketiga, mengenai wilayah hukum. Berdasarkan pasal 4 ayat 3, penggugat dan tergugat idealnya harus berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama. Namun jika penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal tergugat, penggugat tetap bisa mengajukan gugatan dengan syarat wajib menunjukkan kuasa insidentil atau wakil yang beralamat di wilayah hukum domisili tergugat. Selanjutnya, mari kita bedah bagaimana proses persidangan dan penyelesaiannya di pengadilan. Berbeda dengan sidang perdata, biasanya yang menggunakan majelis hakim, gugatan sederhana dipimpin oleh hakim tunggal demi mempercepat pemeriksaan perkara. Proses pembuktiannya pun diprioritaskan pada alat bukti pengakuan. Sesuai pasal 18 Perma nomor 4 tahun 2019, jika dalil gugatan diakui secara bulat oleh tergugat, maka tidak perlu lagi pembuktian tambahan. Proses ini harus berjalan sangat cepat, yaitu maksimal 25 hari kerja, sehingga mekanisme pemanggilan umum tidak dapat digunakan. Putusan pengadilan ini nantinya bersifat kondemnator atau menghukum. Terakhir, jika ada pihak yang tidak puas, upaya hukum yang tersedia bukan banding atau kasasi seperti perkara biasa, melainkan murni menggunakan upaya hukum keberatan yang dapat disertai dengan memori atau kontra memori keberatan. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.